Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tatiko Malasari dari Universitas Terbuka dengan program didik PGSD dengan NIM 87817434. Hari ini saya akan menjelaskan tentang pilar-pilar pendidikan dan relevansinya di era digital. Apa itu pilar pendidikan? Menurut KBBI, pilar bermakna tiang penguat. Pilar pendidikan merupakan prinsip dasar sebagai upaya untuk menopang pembangunan pendidikan. Ada 4 pilar pendidikan menurut UNESCO, yaitu 1. Learning to know, yaitu belajar untuk mengetahui, belajar untuk mencari ilmu pengetahuan baik secara umum maupun secara spesifik. Kedua, learning to do, yaitu belajar untuk berbuat atau berkarya, baik itu dalam ruang lingkup keluarga, kampus, maupun masyarakat luas. Ketiga, learning to live together, yaitu belajar untuk hidup berdampingan dengan orang lain maupun komunitas lain yang berbeda secara kultur, secara tradisi, secara budaya, untuk saling bertoleransi, saling menghargai, menghindari konflik. Keempat, learning to be, yaitu belajar untuk menjadi diri sendiri, mengenal kemampuan diri sendiri dengan lebih baik. Prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ingarso Suntulodo, yang mempunyai arti seorang pendidik di depan harus memberi teladan. Kedua, Ing Madio Mangunkurso, yang punya arti seorang pendidik di tengah atau di samping harus memberi semangat dan motivasi. Ketiga, Tuturi Handayani, yang mempunyai arti seorang pendidik di belakang harus mampu memberi dorongan kepada peserta didik. Pilar pendidikan di era digital. Peran media sosial. Peran media digital semakin masif di dunia pendidikan. Seorang pendidik yang dulu dianggap sebagai satu-satunya sumber ilmu pengetahuan, kini peserta didik dapat mencari sumber ilmu pengetahuan melalui media digital dengan mudah. Dengan prinsip dasar pendidikan dari Ki Hajar Dewantara, seorang pendidik mempunyai peran di depan sebagai penuntun, di tengah sebagai pembimbing, dan di belakang mengawasi peserta didik dalam mencari sumber pengetahuan yang komprehensif, menghindari plagiarisme, hoax, perundungan di media digital, serta berperilaku media digital yang bijak dan bertanggung jawab. Isu kontemporer pendidikan nasional. Menurut saya ada 2 isu besar dalam pendidikan di Indonesia. Yang pertama adalah pemerataan fasilitas sekolah. Indonesia mempunyai wilayah yang sangat luas sehingga pemerataan fasilitas sekolah masih belum tercapai, di mana di kota dan di desa fasilitas sekolah sangatlah jauh berbeda. Seperti contohnya lab komputer. Di sekolah-sekolah dasar di kota mungkin sudah mempunyai lab komputer, sementara di desa masih banyak sekolah dasar yang belum mempunyai lab komputer. Dalam kasus TKA tahun ini, banyak sekolah di desa yang akhirnya melaksanakan TKA menumpang di sekolah lain yang punya lab komputer yang lengkap, ataupun mereka menyewa komputer agar dapat melaksanakan TKA di sekolahnya. Kesejahteraan tenaga pendidik juga merupakan isu yang sangat besar. Pemerintah dalam hal ini semoga semakin memperhatikan kesejahteraan pendidik, baik itu di tingkat TK, SD, SMP, SMA, maupun dosen. Tenaga pendidik merupakan pilar penting dalam membangun pendidikan nasional. Kesejahteraan pendidik dan pemerataan kualitas sekolah akan memperbaiki kualitas pendidikan nasional. Kualitas pendidikan nasional membangun sumber daya manusia yang mampu bersaing di era digital saat ini. SDM yang berkualitas akan menjadi tonggak pembangunan bangsa. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.